Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Disia-siakan Arsenal, Ozil disarankan gabung dengan West Ham United. Legenda West Ham United yakni Charlton Cole memberikan komentar mengenai kondisi yang dialami oleh Mesut Ozil bersama Arsenal pada saat ini. Cole pun menyarankan agar Ozil berpaling ke West Ham United usai merasa terbuang di Arsenal. Pada awal kehadirannya Ozil, dia memang langsung menjadi andalan di lini tengah The Gunners. Akan tetapi ketika Arsenal diambil alih oleh Mikel Arteta, posisi Ozil bersama klub asal London itu semakin tidak jelas. Bahkan nama Ozil tidak didaftarkan oleh Arteta sebagai pemain Arsenal di Liga Inggris ataupun di Liga Eropa. Kondisi tersebut semakin membuat masa depan Ozil bersama Arsenal kencang dispekulasikan. Charlton Cole pun coba memberi pandangannya. Pria berusia 37 tahun tersebut bahkan menyarankan agar Ozil coba mengikuti jejak Jack Wilshere yang pindah ke West Ham United usai tak terpakai di Arsenal. Cole pun menyatakan bahwa West Ham United selalu menyukai pemain seperti Mesut Ozil. Liverpool coba cari bek tengah baru. The Reds sedang mencari pengganti Virgil van Dijk yang dilanda cedera ACL saat pertandingan kontra Everton beberapa waktu lalu. Pasalnya, sang pemain harus menepi beberapa bulan dan tidak tahu kapan akan bermain lagi. Jurgen Klopp sejatinya memiliki Fabinho yang bisa diduetkan dengan Joe Gomez di jantung pertahanan Liverpool. Ada pula Rhys Williams, pemain berusia 19 tahun yang mungkin bisa jadi alternatif untuk peran bek tengah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa klub mencari pengganti di luar opsi yang telah tersedia di skuad saat ini. Diberitakan laman Football 365, Kampiun Liga Premier Inggris musim lalu tersebut menaruh minat kepada Ozan Kabak. Ozan Kabak saat ini bernilai kisaran 20 juta pound sterling atau sekitar 518 miliar rupiah. The Reds pun berpeluang mendapatkan Kabak pada bulan Januari nanti. Selain itu, The Reds juga dikabarkan mengincar back Brighton yakni Ben White. Absennya Virgil van Dijk memang meninggalkan PR besar bagi Jurgen Klopp. Tak heran apabila Liverpool kini mulai memantau sejumlah bek tengah baru untuk didatangkan di bursa transfer Januari nanti. Arsenal ingin pulangkan penyerangnya yang pernah dia jual beberapa tahun lalu. Arsenal membuka peluang memulangkan kembali penyerang Donyell Malen dari klub PSV Eindhoven setelah menjualnya dengan murah pada 3 tahun lalu. Klub Liga Inggris Arsenal berhasil memanfaatkan bursa transfer musim panas lalu dengan cukup baik. Meski demikian, kehadiran para pemain anyar itu rupanya belum membuat Arsenal puas. The Gunners kini ingin memulangkan kembali mantan penyerang mereka yang pernah dijual murah pada 3 tahun lalu yakni Donyell Malen. Seperti diketahui, Malen sempat bermain untuk tim junior Arsenal selama 2 tahun usai bergabung dari Ajax U17. Namun ia dijual ke klub Eredivisie Belanda yakni PSV Eindhoven pada Agustus 2017 lalu dengan mahar sebesar 540.000 pounds atau sekitar 10 miliar rupiah. Malen yang kini berusia 21 tahun itu pun kembali tampil gemilang bersama PSV. Memasuki musim keempatnya bersama tim Belanda tersebut, ia tercatat telah tampil sebanyak 77 kali dan menyumbangkan 32 gol. Musim ini sendiri sudah mengoleksi 5 gol dan 2 assist hanya dari 7 penampilan di semua kompetisi. Catatan itu pun membuat dirinya menarik perhatian sejumlah pihak, termasuk manajer Arsenal saat ini yakni Mikel Arteta. Manajer asal Spanyol itu menilai Malen bisa menjadi suksesor yang tepat bagi Aubameyang yang berumur 10 tahun lebih tua darinya. Sukses bikin Ibrahimovic mandul, AC Milan siap tawar bek Celtic. AC Milan siap mengajukan tawaran untuk Christopher Ajer di bursa transfer musim dingin nanti. Usai bek Celtic itu sukses mematikan Zlatan Ibrahimovic di Liga Eropa. Usai laga tersebut, AC Milan dilaporkan berminat mengajukan tawaran untuk memboyong Christopher Ajer. Pasalnya, meski Celtic harus kebobolan 3 kali dan mengakhiri laga dengan kekalahan, Ajer dinilai tampil apik menggalang lini pertahanan Celtic. Bek asal Norwegia itu bahkan sukses mematikan Zlatan Ibrahimovic, sehingga penyerang Rossoneri itu gagal mencetakkan gol. Padahal Ibrahimovic tengah dalam performa yang sangat baik. Beberapa hari sebelum menghadapi Celtic di Liga Eropa, bintang asal Swedia itu menjadi pahlawan kemenangan dengan menyumbangkan 2 gol saat mengalahkan Inter Milan di Serie A Italia. Christopher Ajer sendiri sebenarnya sudah masuk bidikan AC Milan di bursa transfer musim panas kemarin.
Namun ketika itu Rossoneri tak sanggup memenuhi bandrol yang diminta Celtic yang mencapai 30 juta euro atau sekitar 520 miliar rupiah. Manchester United seriusi perburuan Denis Zakaria. Manchester United berencana untuk memperkuat lini tengah mereka. Setan Merah berencana untuk merekrut Denis Zakaria dari Borussia Mönchengladbach. Setan Merah membutuhkan gelandang bertahan baru di tim mereka karena Nemanja Matic usianya yang sudah terbilang cukup tua. Namun di bursa transfer musim panas kemarin, MU tidak berhasil membeli gelandang bertahan baru. Namun United berencana untuk memburu gelandang baru di bursa transfer yang akan datang. Sebenarnya Manchester United sudah lama mengincar Zakaria. Di usianya yang masih berusia 23 tahun, ia menjadi andalan di lini tengah Mönchengladbach. Ia bahkan dinobatkan sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di Bundesliga. Solskjaer diberitakan menyukai gaya bermain Zakaria dan juga postur fisiknya yang sangat cocok. Solskjaer menilai bahwa pemain Swiss itu akan cocok untuk menggantikan Nemanja Matic. AC Milan mulai lupa rasanya kalah. Pasukan Stefano Pioli ini terus menang dan menang, bahkan sampai di level Eropa. Teranyar, AC Milan menyai rekor klub berusia 56 tahun dengan mengalahkan Celtic dalam duel pembuka fase grup di Liga Eropa. Milan akhirnya menang dengan skor 3-1. Kemenangan ini mengantarkan Milan ke peringkat kedua klasemen sementara grup A, hanya kalah selisih gol dari Lille. Milan pun mencatatkan sejumlah rekor impresif, pertanda awal bahwa mereka sudah kembali ke performa terbaiknya. Kemenangan atas Celtic kemarin merupakan kemenangan ke-8 beruntun Milan di semua kompetisi musim ini. Rossoneri bahkan memuncaki klasemen sementara Serie A dengan mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan. Jika ditarik mundur sampai musim lalu, Milan ternyata sudah mencatatkan tanpa kekalahan dalam 21 pertandingan secara beruntun. Skuad Milan pun tampaknya mulai matang di bawah pimpinan Pioli. Ada kombinasi apik antara pemain senior dengan junior. Selain rekor tak terkalahkan itu, Milan pun juga mencatatkan rekor yang cantik lainnya. Mereka telah mencetak 2 gol atau lebih dalam 10 pertandingan beruntun di semua kompetisi. Catatan impresif itu terakhir kali diraih oleh Milan pada tahun 1964 lalu. Memang ini masih dalam tahap awal, tapi Milan memulai menunjukkan tanda-tanda positifnya. Paling tidak, Pioli telah mengembalikan proyek perkembangan tim ke jalur yang sangat tepat. Zinedine Zidane terancam dipecat. Zinedine Zidane menyatakan bahwa posisinya sebagai pelatih Real Madrid terancam dicopot, mengingat Los Blancos tampil minor di awal musim ini. Karir Zinedine Zidane di Real Madrid tampaknya bisa berakhir menyusul kekalahan 2 beruntun yang telah diterima oleh El Real. Los Blancos bertekuk lutut kala menghadapi tim promosi Cadiz di La Liga Spanyol, kemudian kalah 2-3 dari Shakhtar Donetsk di match D1 Liga Champions. Meski begitu, tampaknya Zinedine Zidane tak gentar. Alih-alih menyangkal rumor pemecatannya, ia justru malah terlihat kalem. Zidane tahu betul gosip perihal pemecatannya sudah memanas, tapi dia tidak merasakan itu di dalam klubnya. Justru ada dukungan penuh pemain dan para petinggi. Dia masih dipercaya untuk memimpin Real Madrid. Berkat dukungan penuh tersebut, Zidane merasa tidak ada yang mengejutkan terkait gosip pemecatannya, dan dia sudah beberapa kali diterpa gosip tersebut. Jadi Zidane sudah terbiasa untuk mengatasinya. Manchester United bakal naikkan gaji Paul Pogba. Raksasa sepak bola Liga Inggris yakni Manchester United kabarnya bakal mengambil keputusan yang sangat berisiko untuk gelandang mereka yang bernama Paul Pogba. Sekarang meski muncul rumor bahwa Pogba ingin pindah ke Real Madrid lantaran kecewa dengan kepemimpinan Ole Gunnar Solskjaer, tapi pihak manajemen Setan Merah tetap kukuh untuk mempertahankannya. Raksasa Liga Inggris itu kabarnya siap untuk menaikkan gaji Paul Pogba yang selama ini bernilai 270.000 pound sterling atau sekitar 5,1 miliar rupiah per minggunya. Namun karena Manchester United juga ingin berhemat, mereka tidak akan menaikkan gaji terlalu tinggi untuk upah sang mega bintang. Sayangnya tidak ada informasi terkait berapa besaran yang dinaikkan. Hal ini dilakukan manajemen United agar sang gelandang tidak pindah ke Real Madrid seperti yang santer diberitakan. Namun tetap saja ada hal yang mempengaruhi karir Pogba di Old Trafford seperti soal posisi. Kabarnya Solskjaer meminta Pogba untuk bermain lebih bertahan, yang mana hal ini sangat tidak disukai oleh Paul Pogba. Terlepas dari hal tersebut, akan sangat menarik melihat bagaimana kelanjutan karir Paul Pogba bersama Manchester United.
United, sebab karirnya kini semakin suram sejak kedatangan Bruno Fernandes ke Manchester United. Gabung dengan Manchester City, reputasi Lionel Messi akan menjadi rusak. Presiden Liga Spanyol yakni Javier Tebas memberi peringatan kepada Lionel Messi yang berniat meninggalkan Barcelona pada musim panas nanti. Tebas menilai bahwa Lionel Messi memang mendapatkan banyak uang jika pindah ke Manchester City, klub yang sering dikaitkan dengan La Pulga dalam beberapa waktu terakhir. Namun Tebas menilai bahwa reputasi yang telah dibangun Lionel Messi selama belasan tahun bisa dirusak jika meninggalkan Barcelona. Sebab bersama klub baru tidak ada jaminan Lionel Messi akan sukses seperti bersama Barcelona. Saat ini Messi tercatat sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Messi menerima upah sebesar 40 juta pound sterling atau sekitar 900 miliar rupiah per tahunnya. Namun dengan pindah ke Manchester City, gaji yang diterima Messi hampir naik 3 kali lipat. Menurut laporan The Sun, Messi akan mendapatkan gaji sebesar 124,6 juta pound sterling atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Tawaran di atas bukan tak mungkin diterima Messi. Terlebih pesepak bola 33 tahun itu sudah lelah berhadapan dengan presiden Barcelona yakni Josep Maria Bartomeu. Gara-gara Kepa, posisi Lampard di Chelsea bisa terancam. Mantan pemain Aston Villa yakni Darren Bent memberikan komentar soal keputusan Frank Lampard terus memberikan kepercayaan kepada Kepa Arrizabalaga sebagai kiper utama Chelsea saat ini. Bent menyebut keputusan itu bukan saja berdampak buruk kepada posisi Lampard sebagai pelatih Chelsea. Sebagaimana yang diketahui, Lampard memang sangat menaruh kepercayaan tinggi kepada Kepa untuk tetap mengawal gawang Chelsea. Padahal dalam beberapa laga, Kepa acap kali membuat blunder yang berakhir dengan hasil minor untuk Chelsea. Keputusan Lampard terus memberikan kepercayaan kepada Kepa untuk menjadi kiper Chelsea sendiri beberapa kali mendapatkan kecaman. Terlebih Chelsea sendiri sejatinya sudah punya kiper yang cukup berkualitas pada diri Willy Caballero. Darren Bent yang beberapa kali memberikan komentar miring soal keputusan Lampard, kali ini mewanti-wanti kepada Lampard bahwa keputusannya bisa berujung dengan pemecatan. Terlebih Bent sendiri sadar betul seperti apa tipikal pemilik Chelsea yakni Roman Abramovich yang sangat mudah memecat pelatih. Contohnya saja Antonio Conte, Jose Mourinho hingga Roberto Di Matteo yang harus didepak dari kursi pelatihan meski sudah menorehkan tinta emas bersama klub asal London Barat tersebut. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.